Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget sampai kedip aja berasa olahraga? Bukan cuma capek fisik, tapi kayak jiwa lo lagi buffering dan lo cuma pengen pencet tombol Ctrl Alt Del di hidup sendiri. Bukan kurang tidur doang. Ini capek yang numpuk diam-diam. Kayak lo udah ngangkut ransel penuh batu emosi bertahun-tahun tanpa sadar. Kalau itu yang lo rasain, bahkan cuma sedikit, berarti video ini memang nemuin lo hari ini. Kita sering salah paham soal istirahat. Banyak yang mikir, gue kurang tidur nih, pasti itu sebabnya lelah. Padahal seringkali tidur bukan solusi utama. Pernah nggak lo buka kulkas berkali-kali, berharap tiba-tiba ada makanan ajaib muncul? Sama kayak kita nyari rest. Kita ulang-ulang kebiasaan, nonton berjam-jam, scroll sampai mata pedas, berharap damai hati bakal tiba-tiba mampir kayak kurir paket. Padahal, damai dan rest itu nggak bakal nyelonong masuk sendiri. Lo harus undang dia masuk. Gue mau lo dengerin satu cerita singkat. Di sebuah desa, setiap hari warganya bawa ember berat naik turun bukit, panas-panasan, nggak pernah rehat. Hidup cuma kerja, kerja, kerja. Suatu hari, datang seorang kakek tua. Nggak banyak omong, geraknya pelan kayak ngantuk. Dia bangun air mancur kecil di tengah desa, lalu pasang papan bertuliskan, duduk, minum, tarik napas. Mayoritas orang cuek. Bro, gue lagi sibuk overwhelmed, nggak sempet duduk. Tapi beberapa yang nyobain, cuma 5 menit aja, mereka berubah. Jalan lebih enteng, senyum tipis, dan kelihatan lebih damai. Nggak lebay, nggak aneh, cuman tenang. Padahal airnya bukan air ajaib. Hanya momen untuk berhenti, izin buat nggak ngoyo sebentar. Kadang yang kita butuhin bukan nambah kerjaan, tapi berhenti sebentar, dan bener-bener berhenti. Masalahnya, dunia sekarang ngajarin kita buat takut sama istirahat. Kalau nggak hustle 24/7, dibilangnya pemalas. Tapi, lo tahu nggak? Siapa yang inget siapa juara lomba lari waktu SD? Nggak ada. Bahkan HP aja punya mode low power. Bahkan Tuhan ambil waktu rehat. Tapi lo masih ngerasa naps yang itu kelemahan. Padahal, di dunia yang makin maksa kita buat capek, istirahat itu bentuk perlawanan. Lo bilang, gue bukan mesin. Lo bilang, gue nggak perlu buktiin nilai gue pakai produktivitas. Lo bilang, gue rebahan bukan karena lemah, tapi karena itu hak gue. Jujur aja, kadang yang bikin kita susah istirahat itu pikiran sendiri. Baru rebahan, otak langsung rame. Mau overthinking seluruh isi hidup lo nggak? Sekarang. Kayak ada tombol start overthinking setiap kali lo mau tidur. Makanya, rest yang benar itu bukan cuma soal tutup mata, tapi juga soal ngelepas semua beban mental yang sebenarnya bukan milik lo. Rasa bersalah, tekanan, ekspektasi palsu. Lo boleh buang itu semua, kayak lepas jaket tebal di musim panas. Beratnya kadang bukan punya lo kok, dan nggak semua harus lo pikul. Kadang, rest terdalam adalah saat lo berani duduk diam sama diri sendiri, tanpa perlu ngerjain apa-apa, tanpa buru-buru benerin segalanya. Cukup tarik napas, biarin diri lo cuman ada dan nggak ngapa-ngapain. Lo nggak harus naik gunung atau yoga pakai lilin aromaterapi. Kadang, rest sejati itu sekedar matiin HP, terus bengong, lihat pohon 20 menit. Kadang, rest itu batalin janji, berubah jadi burrito di dalam selimut, atau bahkan nangis di lantai dan terima aja. Hari ini cukup segitu. Dan kalau nggak ada yang pernah bilang ke lo, gue bakal jadi orangnya. Lo boleh berhenti. Bukan berarti nyerah. Bukan berarti malas. Tapi karena lo manusia, bukan robot. Lo berhak recharge, balik ke diri lo yang asli. Lo bukan aplikasi produktivitas. Lo bukan to-do list berjalan. Lo manusia, berantakan, capek, tapi tetap luar biasa. Istirahat itu bukan hadiah, itu hak. Dulu waktu kecil, kita sering dipaksa tidur siang, padahal lagi asik main. Sekarang, nggak ada yang bakal nyuruh lo tidur. Nggak ada yang bakal ngejagain lo sampai ketiduran. Yang ada, burnout. Dan anehnya, kita masih aja nganggap istirahat itu kemewahan, bukan kebutuhan. Jadi gue ulangin. Kadang, istirahat itu bukan soal nggak ngapa-ngapain, tapi soal menghadirkan kedamaian. Damai nggak harus rapi, kadang muncul pas hidup lagi chaos. Kadang damai itu datang di tengah berantakan dan bilang, udah, duduk dulu, gue jagain. Damai itu bukan soal keadaan luar, tapi soal lo milih diri lo sendiri. Lo nggak butuh izin orang lain, nggak harus nunggu semua to-do list centang, baru berani rebahan. Lo cuma perlu ingat, di balik semua tuntutan dan ekspektasi, lo tetap berharga. Lo itu bukan pekerjaan lo. Bukan inbox, bukan stres, bukan performa, bukan sejarah kegagalan lo. Lo adalah cerita. Lo adalah keajaiban. Dan itu cukup untuk jadi alasan buat istirahat. Malam ini, atau kapanpun lo nonton video ini, coba deh, istirahat yang benar-benar tulus. Jadikan rest sebagai ritual sakral. Bukan cuma biar nggak capek, tapi biar lo ingat lagi siapa diri lo di balik semua kebisingan itu. Gua mau lo ngerasain rest yang bikin tulang lo bilang, makasih.
Rest yang bikin hati lo akhirnya longgar, kayak kepalan tangan yang akhirnya bisa lepas. Rest yang bikin seluruh diri lo akhirnya bisa tarik napas panjang dan keluarin semua beban. Karena rest bukan cuma soal ngilangin capek, tapi soal pulang ke diri lo sendiri, kenalan ulang sama versi lo yang tenang, yang nggak peduli sama target, deadline, validasi dari luar. Mungkin justru di momen lo istirahat inilah lo sadar. Kedamaian yang selama ini lo cari-cari nggak pernah jauh. Selalu nungguin lo di pause, bukan di garis finish. Jadi, tutup mata sebentar, tarik napas paling dalam minggu ini, biarkan sunyi ambil alih. Dan ingat, rest itu bukan jeda dari hidup. Rest itu yang bikin hidup lo jalan. Sampai ketemu di sisi lain, pause. Lo yang masih sama, cuma lebih enteng, lebih hangat, dan akhirnya benar-benar istirahat.